Selamat datang di webinar IKA Uinsa. Terima kasih atas keikutsertaan Anda. Inilah diskusi online yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selamat menyaksikan. Dan sahabat-sahabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Korda Korwil seluruh Indonesia, akhirnya kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum IKA Uinsa. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelum itu kita berikan aplaus ya meskipun dari tempatnya masing-masing. Oke, silakan Mbak Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus IKA Alumni Sunan Ampel, IKA Uinsa, Pak Kiai Mujahid, Mbak Dwi Astuti, dan seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para senior, sahabat, adik-adik junior, seluruh alumni IKA Uinsa yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah sehat walafiat dan memperkenankan kita pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi pandemi ini. Alhamdulillah, kita meskipun secara virtual kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini saya sebagai pribadi maupun sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni IAIN Sunan Ampel, saya menyampaikan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, Amin. Amin wa antum bi khair. Semoga kita mendapatkan ampunan, berkah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, saya juga ingin mohon maaf pada kesempatan yang lalu teman-teman silaturahmi ke rumah, saya tidak bisa berjumpa secara langsung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Disambangi kok orang-orang wonge. Tapi sudah ada tanda-tandanya ada kemarin itu. Tanda mata. Itu artinya kita teman-teman masih harus datang lagi ke Jakarta. Saya tunggu untuk waktu yang akan datang. Kondisinya udah normal, saya kira saya mengundang lagi teman-teman kembali ke Jakarta. Teman-teman sekalian yang saya cintai, seperti yang kita pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Oleh WHO disebut sebagai pandemi global. Lebih dari 216 negara di dunia ini terdampak COVID-19. Di Indonesia sendiri, data gugus tugas COVID-19 per 28 Mei tahun 2020 menunjukkan ada 24.538 kasus yang terkonfirmasi. Pasien sembuh, alhamdulillah jumlahnya cukup tinggi, 6.240 orang, dan pasien yang meninggal 1.496 orang. Kita tentu berharap tren kasus baru terkonfirmasi terus menurun, wabah dapat cepat berlalu dari negeri yang kita cintai. Tentu kita sedih mendengar bahwa epicentrum sekarang ada di Jawa Timur. Saya rasa kita ini pukulan bagi kita semua. Dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 ini juga telah memukul perekonomian nasional kita. Pemerintah sendiri memprediksi dalam skenario berat, ekonomi kita masih dapat tumbuh positif sebesar 2,3%. Kemarin kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita 2,9%. Jadi kalau dalam skenario berat, ekonomi kita mudah-mudahan masih dapat tumbuh positif sebesar 2,3%. Namun kita harus juga waspada, menyiapkan diri jika skenarionya sangat berat, pertumbuhan ekonomi kita akan diprediksi minus 0,4%. Koreksi pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada jumlah pengangguran kita. Diperkirakan
angka pengangguran kita itu 2,92 juta orang. Atau bahkan skenario yang terberat itu bisa 5,23 juta orang. Sebenarnya 5 tahun terakhir ini pengangguran kita penurunannya cukup signifikan. Pengangguran kita sebenarnya tahun 2019 itu 7.050.000. Dan awal tahun 2020 pengangguran kita sebenarnya turun. Jadi hanya 6,6 juta. Namun karena pandemi COVID-19 ini, Masya Allah, angka pengangguran kita akan naik dengan skenario yang paling berat bisa mencapai penambahannya bisa 5,23 juta. Kalau kita lihat data pekerja kita yang terdampak COVID-19 yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan per 10 Mei, secara total baik pekerja formal, informal yang terdampak COVID-19 ini 1,7 juta orang. Sudah mencapai 50% dari proyeksi pengangguran skema berat sebesar 2,9 juta orang. Belum lagi jika ditambah dengan pekerja migran kita yang telah kembali, kemudian para pekerja yang terdampak lainnya yang datanya masih divalidasi, secara total bisa lebih dari 3 juta orang yang berpotensi menganggur. Dengan basis kondisi pekerja per Februari 2020, tingkat pengangguran akibat COVID-19 bisa menyentuh kisaran 7% atau dengan skema terburuk 8,75%. Kita semua berharap angka pengangguran tidak sampai menembus 2 digit akibat pandemi ini. Ini yang harus kami hadapi. Saya senang bisa berbagi dengan teman-teman semua. Ini pekerjaan saya yang tidak ringan karena ini persoalan yang ada di depan mata kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat IKA Indonesia yang dirahmati Allah, sebagaimana kita mafhumi bersama bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ujian dahsyat, berupa wabah yang telah memaksa seluruh manusia beradaptasi dengan tradisi dan budaya baru, agar bisa terhindar dari penularan wabah COVID-19. Salah satu budaya baru itu adalah apa yang sedang kita laksanakan saat ini, berupa halal bihalal dan silaturahmi secara daring. Menghemat banyak, kita tidak perlu biaya transportasi, tidak perlu biaya konsumsi. Saya kira banyak kondisi yang kita ada percepatan menyesuaikan dengan dunia digital. Saya kira kita sebagai alumni UINSAH mempunyai tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga marwah alma mater, kampus yang kita cintai ini. Saya kira motonya building character qualities for the smart, youth, honorable nation. Moto ini tidak hanya atau bukan hanya harapan dan doa, tetapi harus terpatri dalam diri kita. Bahwa selama di kampus kita ditempa oleh para pendidik untuk memiliki kualitas karakter yang cerdas, soleh, dan berintegritas sebagai bangsa yang terhormat. Kondisinya membutuhkan kita itu sekarang tidak cukup hanya soleh, tapi juga maslahah. Tidak cukup hanya baik, tapi bagaimana kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi soleh tidak cukup, tapi harus maslahah, memberikan kebaikan tidak hanya pada diri kita, keluarga kita, tapi juga memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara. Saya kira di masa pandemi ini, bakti kita sebagai alumni UINSAH perlu diwujudkan bersama dengan meningkatkan kesadaran untuk saling menjaga, saling peduli, dan bersinergi dalam mengurangi dampak pandemi ini. Caranya saya kira sederhana, dengan mengajak diri, keluarga, dan masyarakat untuk sadar. Yang kedua, yang ini terus kita lakukan untuk terus bersabar. Rasa-rasanya ini yang saya mau menggarisbawahi ini, sadar, sabar, itu harus menjadi senjata kita.
Dan yang ketiga tentu saja disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kebiasaan-kebiasaan yang harus menjadi kebiasaan baru yang harus terus kita lakukan, tradisi mencuci tangan, penggunaan masker, hingga kesadaran untuk menjaga jarak, mengurangi interaksi dan kerumunan, ini menjadi gaya hidup baru. Secara umum, protokol kesehatan ini telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat selama 3 bulan terakhir dan mudah-mudahan akan terus menjadi kebiasaan baru, dan kita akan dipaksa menjadikannya sebagai tradisi dan budaya baru. Inilah yang dimaksud dengan the new normal yang sedang diwacanakan oleh Bapak Presiden. Jadi era normal baru bukan berarti kita menyerah dan membiarkan semua berjalan secara autopilot. Jadi bukan, sama sekali bukan seperti itu. Jadi pada era yang akan datang kita justru harus berusaha untuk beradaptasi, menjalankan kehidupan secara normal dengan menjalankan protokol kesehatan yang aman agar bisa tetap produktif sampai dengan nanti ditemukannya vaksin COVID-19. Jadi WHO sendiri belum bisa memastikan kapan COVID-19 ini berakhir, sementara memang mereka memprediksi baru bisa ditemukan, diuji, kemudian disosialisasikan itu tahun depan. Jadi semua dalam kondisi sedang menunggu bagaimana vaksin COVID-19 itu bisa ditemukan. Seiring dengan bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19, ditambah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi penularan wabah, pemerintah saat ini sedang merancang skema pelonggaran PSBB. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Pakai bahasa apa saja ternyata banyak juga yang menyalahpahaminya. Yang sekarang ramai diperbincangkan sebagai era new normal. Pemerintah sendiri tidak akan tergesa-gesa dan sangat berhati-hati dalam memulai pelaksanaan the new normal tersebut. Dengan menilai berbagai aspek, baik kesehatan, sosial ekonomi, ini sebagai syarat dapat dimulainya era tersebut di setiap daerah. Dan tentu saja antar satu daerah dengan daerah yang lain akan berbeda treatment-nya. Kita akan kembali diperkenankan beraktivitas di luar rumah, bekerja, belajar, beribadah, dan berinteraksi sosial, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Disertai dengan upaya yang mandiri dalam meningkatkan imunitas diri. Saya kira ini teman-teman yang biasa minum jamu, meminum sejumlah herbal itu juga disarankan. Sebenarnya kita ini bersyukur di negara tropis, matahari tidak beli, berjemur bisa kapan saja, itu pun tidak kita lakukan. Jangan ngomong yang lain, saya sendiri berjemur juga meskipun nggak beli ternyata belum menjadi kebiasaan. Kemudian juga tidak perlu beli berolahraga, ini pun tidak beli saja, kita juga tidak secara intens melakukannya. Dan yang paling penting saya kira adalah berdoa. Saya kira ini penting dilakukan karena jika pelonggaran PSBB diberlakukan, kita telah siap beraktivitas, kembali bekerja, berinteraksi sosial dalam kondisi normal baru dengan jarak tertentu. Selain protokol kesehatan yang perlu kita siapkan dalam menghadapi kondisi new normal ini, kita perlu mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita dipaksa untuk kondisi pandemi COVID-19 ini, kita dipaksa untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning, kuliah online, webinar, telekonferensi, pemanfaatan media sosial, dan yang lainnya untuk menunjang tugas dan kewajiban kita.
para alumni yang menjadi kiai, menjadi dosen, guru, dai, birokrat, pimpinan daerah, hingga kepala keluarga. Saya kira kita perlu membiasakan diri dengan dunia virtual dan digitalisasi di berbagai bidang, agar bisa mengedukasi santri, mahasiswa, murid, dan keluarganya dengan metode baru. Kemarin kita rapat antar menteri mendiskusikan kehidupan normal baru di kehidupan pesantren, yang saya kira ini tantangan tersendiri. Saya kira teman-teman alumni ini banyak sekali dekat dengan dunia pesantren. Saya kira ini menjadi tantangan tersendiri dengan kondisi pesantren kita yang 28.000, dengan santrinya yang 18 juta, dengan kiainya, gurunya yang 1,5 juta. Ini tantangan tersendiri, melakukan digitalisasi, menyiapkan infrastruktur yang memenuhi protokol kesehatan. Saya kira di antara yang perlu mendapatkan persiapan yang cukup serius di era baru nanti adalah dunia pesantren. Di samping itu saya kira kita perlu membekali diri dan masyarakat lingkungan kita dengan pemahaman tentang etika dan hukum yang berlaku dalam komunikasi di media sosial. Tadi Pak Kiai Mujahid sudah menjelaskan panjang lebar tentang itu. Paling tidak kita mengerti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Pemahaman legal mengenai regulasi dan fikih muamalah dalam bermedia sosial ini saya kira kita perlu perkuat dalam diri kita dan masyarakat kita untuk membangun kehati-hatian, menghindari blunder berkomunikasi melalui media sosial. Saya kira para alumni adalah tokoh-tokoh masyarakat, saya kira bisa sama-sama mengedukasi masyarakat kita agar mau tidak mau medsos itu menjadi alternatif komunikasi, maka bagaimana membangun kehati-hatian, menghindarkan dari blunder dalam berkomunikasi. Teman-teman sekalian yang saya hormati, dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini lebih kompleks dibanding krisis tahun 98 dan 2008. Akan tetapi, kita juga harus tetap jeli melihat peluang yang timbul dari kondisi ini, sehingga kita dapat bangkit dengan memanfaatkan peluang yang ada. Pasti ada peluang baru yang bisa diambil dari berlakunya the new normal. Munculnya kebiasaan baru seperti work from home dan social distancing misalnya, mendorong munculnya pola kerja baru yang berpusat pada penggunaan teknologi. Tentu ini adalah sebuah peluang baru bagi bangkitnya, kalau saya ini karena Menteri Ketenagakerjaan, bangkitnya ekosistem ketenagakerjaan kita. Sehingga angkatan kerja kita perlu mempersiapkan diri menjadi bagian dari perubahan yang terjadi. Dengan adaptasi dan stimulus insentif yang tepat, kita harus dapat memanfaatkan potensi besar ini untuk kebangkitan perekonomian dan ekosistem ketenagakerjaan. Melihat kondisi tersebut, saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan mempersiapkan strategi pemulihan sektor ketenagakerjaan ini. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman apa saja yang sedang kami lakukan. Saya berharap teman-teman bisa menjadi bagian yang ikut berkontribusi membantu tugas-tugas saya di Kementerian Ketenagakerjaan. Ada 5 poin utama yang sedang kami lakukan. Membangun sistem pelatihan dengan mekanisme blended training yang menggunakan sumber daya online. Jadi ini yang saya katakan harus ada adaptasi terhadap kondisi. Yang contoh yang kami lakukan adalah mau tidak mau kita dipaksa harus menggunakan memblended training yang ada. Saya ini sampaikan karena saya yakin di antara teman-teman alumni banyak sekali terdampak COVID-19 ini. Saya kira saya sampaikan agar teman-teman juga bisa memanfaatkan program dan kegiatan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kami tetap setelah masuk pada normal baru, kami akan tetap melakukan peningkatan kompetensi
pelatihan-pelatihan dengan kami adaptasikan dengan teknologi atau teknologi dengan melakukan blended training. Yang kedua, kami akan terus memaksimalkan sumber daya untuk penempatan tenaga kerja dengan memanfaatkan portal online Sisnaker. Jadi ini adalah Sisnaker ini, teman-teman, saya berharap terutama bagi pencari kerja, teman-teman alumni yang belum mendapatkan kesempatan kerja, Sisnaker ini, akseslah Sisnaker ini agar teman-teman bisa. Sisnaker ini adalah satu sistem yang mempertemukan seluruh stakeholder ketenagakerjaan. Teman-teman pencari kerja dipertemukan dengan peluang kesempatan kerja. Jadi saya perlu sampaikan di sini untuk semua teman-teman alumni yang kebetulan belum mendapatkan kesempatan bekerja, saya kira manfaatkanlah sistem ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kami akan terus melakukan perluasan kesempatan kerja dan wirausaha sebagai program recovery. Tadi angka pengangguran kita tinggi, maka mau tidak mau, di samping pelatihan untuk memenuhi pasar kerja, saya terus akan melakukan perluasan kesempatan kerja melalui program wirausaha sebagai recovery. Saya persilakan teman-teman alumni untuk bisa mengakses program ini, memberi kesempatan untuk memulai usaha baru. Kemudian kami terus akan melakukan masifikasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan online untuk mengumpulkan big data yang bermanfaat. Dan yang kelima, kami akan terus melakukan intensitas dan kualitas dialog sosial dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang dalam pelaksanaannya juga memanfaatkan platform online. Jadi teman-teman yang saya hormati, tugas Menteri Ketenagakerjaan itu tidak gampang mempertemukan dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan pekerja dengan kepentingan pemberi kerja, pengusaha. Jadi pengusaha itu, buruh pekerja ingin mendapatkan kesejahteraan, kalau pengusaha orientasinya mendapatkan gaji murah, bisa membayar dengan gaji murah. Kami berusaha mempertemukan dua kepentingan yang secara diametral itu berbeda, bagaimana bisa menjaga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan buruh bisa dipenuhi. Tidak gampang, tidak mudah mempertemukan dua kepentingan yang berbeda tersebut. Saya tentu saja terus berharap dukungan dari teman-teman semua. Tidak gampang, tapi kalau banyak sekali yang memberikan support dan dukungan, saya merasa menjadi hal yang mudah. Dan kami juga menyusun protokol tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19, mencegah penularan di perusahaan dan lain sebagainya. Yang ini sekali lagi, kalau kami ini tugasnya adalah bagaimana keberlangsungan usaha ini bisa berjalan, teman-teman tetap mendapatkan kesejahteraan. Saya kira, mohon maaf Pak Bajuri, di kesempatan yang baik ini di samping berhalal bihalal, saya menyampaikan beberapa tugas yang sedang saya emban untuk mendapatkan dukungan dan support dari teman-teman semuanya, teman-teman alumni, senior semua, supportnya sangat kami harapkan. Ini kementerian saya ini adalah kementerian yang hari-hari ini betul-betul bangun tidur saya berpikir berapa lagi yang harus ter-PHK, berapa lagi yang harus dirumahkan. Berbagai cara sedang kami lakukan, tapi tentu saja tidak mudah. Program Kartu Prakerja itu program yang desain awalnya memang didesain dari Kementerian Ketenagakerjaan, tapi pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian. Kemudian ada satu PMO tersendiri, jadi kami hanya mengidentifikasi peserta, calon peserta program Kartu Prakerja, tapi pelaksanaannya bukan di Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga hari ini kami harus berusaha keras. Selain program Kartu Prakerja, ada alternatif-alternatif lain yang harus kita dorong untuk memastikan bahwa teman-teman yang ter-PHK, yang dirumahkan, mendapatkan kesejahteraan. Salah satu di antaranya adalah kami sedang menginisiasi program
diaspora peduli misalnya. Itu salah satu cara kita ketika program Kartu Prakerja belum secara maksimal dilaksanakan, maka alternatif lain adalah donasi yang dihimpun dari teman-teman diaspora yang secara langsung akan diberikan kepada teman-teman PHK yang dirumahkan, yang tidak ada tangan orang lain, sehingga teman-teman bisa berinteraksi, teman-teman diaspora bisa berinteraksi, berkomunikasi langsung dengan ter-PHK. Karena yang dibutuhkan sekarang teman-teman mengatakan, saya sekarang bukan pelatihan yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana proteinnya misalnya. Saya kira ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah bagi saya. Saya mohon dukungan doa dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini dengan baik, dan tentu saja kita juga berdoa mudah-mudahan kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Saya kira itu Pak Bajuri dan teman-teman semua, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida Fauziah yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan teman-teman alumni. Ini berkaitan dengan new normal. Dan kalau bisa kita simpulkan tadi sepintas itu, kesimpulannya adalah kita harus melakukan PSBB. Jadi positif, sadar, kemudian jadi sadar dan bersabar, kemudian berdoa. Jadi singkat PSBB. Saya inginkan bahwa apa yang disampaikan tadi, utamanya di new normal. Ya. New normal ini bagi kita adalah selain berkah dari COVID-19, juga kita berkah dari pasca pelaksanaan pelatihan sebulan Ramadan. Insya Allah new normal bagi kami, umat Islam kita orang sudah terbiasa. Hanya saya pikir corona kemarin, COVID-19, saya pikir tamparan Allah SWT mengingat pada kita bahwa kita sudah punya aturan yang sudah baku dan lebih jelas dan lebih detail. Okay. Alhamdulillah Allah menampar kita, jadi baik. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya. Dinilai oleh Allah, kalau dibelai nanti kita jadi lalai. Semua ini adalah tamparan kita untuk menuju new normal yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman sudah menyampaikan. Tolong kita supaya ada ini ya, supaya kita nanti bisa lebih maksimal lagi. Langsung apa kira-kira yang to the point yang akan dipertanyakan? Silahkan Pak Hasan. Terima kasih kepada Ibu Menteri, dan yang kedua kepada Bapak Bajuri. Yes. Yang saya tanyakan yang pertama, yaitu kami dari IKWinsa Jawa Tengah menanyakan terkait dengan kartu prakerja kepada Ibu Menteri. Okay. Yang mana kartu prakerja tersebut menjadi polemik di masyarakat. Nah, mohon penjelasannya kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini sebagai inisiator dan program kerja, mohon untuk diperjelas supaya kami nanti sebagai IKWinsa Jawa Tengah bisa memberikan pengertian dan edukasi kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah terkait polemik daripada kartu prakerja tersebut, Pak Bajuri. Itu saja Pak Bajuri. Oke, terima kasih Pak Ahid. Selanjutnya yang tadi terganggu Pak Hasan, silahkan Pak Hasan. Pak Hasan. Pak Hasan bisa dibantu ininya sudah. Oke Pak Hasan, silahkan. Pak Hasan, coba. Oke, sudah nyala Pak Hasan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Bu Menteri. Mohon maaf. Pertama, selamat. Mudah-mudahan Bu Menteri selalu sehat, sukses walafiat dalam memimpin bangsa ini. Amin, amin.
Kementerian Tenaga Kerja. Yang kedua, maaf, yang kedua mungkin Bu Menteri itu alumni IAIN itu tahun berapa dulu ini? Ini mungkin seangkatan saya tahun 90 ini Pak Bobi. Oh, saya yang jawab itu 89. Saya yang jawab. Oh ya, senior saya berarti saya 90. Oh, iya. Ya, terima kasih. Kira-kira ini kami ada di Madura, banyak teman-teman itu barangkali bisa ada sesuatu yang diakses, mohon maaf, barangkali yang bisa diakses untuk pelatihan di pondok pesantren dari Ibu Tenaga Kerja itu apa di pondok pesantren itu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Haryanto, bisa di... Oke, sudah silahkan bicara Mas Agus Haryanto. Mas Agus Haryanto. Oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin wal faizin. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Haryanto, Korda Magetan angkatan 98. Juniornya Mas Barit ini. Oke. Fakultas Dakwah. Mungkin ini juga pertanyaan buat Mbak Bu Menteri, Mbak Ida Fauzi ya, terkait dengan masalah kartu prakerja. Peruntukan kartu prakerja ini sebenarnya diperuntukkan untuk semua kalangan atau hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang mempunyai kualifikasi bagi pekerjaan. Ya artinya memang dia itu sudah mempunyai siap kerja, misalkan indikasinya ada ijazah S1 atau SMA atau yang lainnya. Mungkin itu aja yang sementara yang ingin saya tanyakan. Oke. Oke, saya kira sudah cukup. Saya kira kami persilahkan kembali kepada Ibu Menaker untuk memberikan jawaban. Ada 5 orang tadi yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah berkaitan dengan kartu prakerja, kemudian program untuk ketenagakerjaan di pondok pesantren, kemudian berkaitan sama TKA. Monggo Ibu Ida Fauziah untuk menyampaikan langsung. Terima kasih Mas Bajuri. Bukan 5 tapi 6 Mas. 6 ya. Soalnya gak diajari kalkulator. Saya terima kasih ini responnya Mas Abdurrahman, Mas Hasan, Mas Amir, kemudian Mas Mim Saiful Hadi, Mas Farid, dan Mas Agus Haryanto. Saya senang karena teman-teman ternyata concern juga pada isu ketenagakerjaan. Karena juga memang isu ketenagakerjaan itu isu yang hari-hari ini cukup menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat, terutama terkait dengan program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja ini adalah program yang ketika masa kampanye dulu, itu Pak Jokowi termasuk materi yang beliau kampanyekan pada saat Pilpres. Jadi program Kartu Prakerja. Banyak orang yang mengalamatkan karena judulnya program Kartu Prakerja, banyak orang yang mengalamatkan itu adalah programnya Kementerian Ketenagakerjaan. Logis karena memang program Kartu Prakerja itu desainnya adalah meningkatkan kompetensi para pencari kerja sehingga dia bisa masuk dalam dunia kerja dengan bekal kompetensi yang dimiliki. Dan itu memang sebelum pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini memang diskusi perencanaannya ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi pada pemerintahan Pak Jokowi diputuskan itu tidak dikerjakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tapi dikoordinasikan oleh Kementerian Kemenko Perekonomian. Jadi clear ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Judulnya memang Kartu Prakerja. Semua orang tahu prakerja pasti itu di Kemenaker. Jadi bukan di Kemenaker. Nah, Kemenaker itu sebagai apa?
Kemenaker itu menjadi bagian dari program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh beberapa kementerian atau lembaga. Salah satunya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Program Kartu Prakerja ini desain awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi terutama para pencari kerja. Kalau ngomong untuk merespon pengangguran kita yang meskipun turun, tetapi angkanya masih 7 juta. Nah, bagaimana mereka bisa diterima di pasar kerja, perlu mendapatkan pelatihan vokasi, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan produktivitasnya. Yang itu secara reguler memang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi karena membutuhkan masifikasi program, maka itu Pak Jokowi pada masa kampanye dulu mengatakan akan melakukan masifikasi pelatihan vokasi setidak-tidaknya setiap tahun menggarap 2 juta para pencari kerja, mereka yang posisinya menganggur, atau mereka yang sudah bekerja tapi membutuhkan upskilling maupun reskilling, atau mereka yang ter-PHK. Jadi kepada siapa sih sebenarnya penerima program? Penerima programnya adalah satu, dulunya ya, ini saya ngomong desain awalnya, adalah mereka yang pengangguran, kemudian mereka yang bekerja yang membutuhkan upskilling, atau mereka yang ter-PHK yang membutuhkan upskilling dan reskilling. Nah, begitu ada COVID-19 ini, desain awalnya berubah sama sekali. Desain awalnya dulu program itu adalah biaya terbesarnya adalah untuk peningkatan kompetensi, kemudian ada sedikit insentif bagi mereka yang telah selesai melaksanakan program ini. Kecil insentifnya, jadi dulu kan banyak orang yang mengatakan, oh ini ngasih sangu pengangguran, nyangoni kirim minggat kalau orang dulu. Banyak orang teman-teman masyarakat yang menganggap begitu. Sebenarnya dulu desainnya itu insentifnya hanya 500.000. Dan itu hanya insentif lah, setelah selesai pelatihan masih punya kesempatan untuk mencari lowongan dan kesempatan kerja. Semua desain itu kemudian berubah ketika ada COVID-19 ini. Jadi satu yang berubah adalah dulu diarahkan kepada pencari kerja, sekarang lebih banyak diarahkan kepada pekerja yang ter-PHK atau yang dirumahkan dengan dibayar separuh atau tidak dibayar sama sekali, dan pelaku usaha mikro kecil. Jadi tadi Pak Ahid, kemudian Pak Barit menanyakan, kemudian Pak Agus menanyakan, siapa sih sebenarnya penerima programnya ini? Jadi penerima programnya ini adalah mereka yang ter-PHK, mereka yang dirumahkan, dan pelaku usaha mikro kecil yang terdampak COVID-19. Karena kebutuhan kebutuhan pekerja dan kebutuhan pekerja yang ter-PHK dan pelaku ekonomi itu sekarang ini karena mereka kehilangan pendapatan, maka yang dibutuhkan tidak hanya pelatihan saja. Akhirnya skema yang semula biaya peningkatan kompetensinya besar dirubah menjadi peningkatan kompetensinya kecil, tapi ada social safety net berupa insentif yang diberikan kepada penerima program selama 4 bulan, per bulannya 600.000. Jadi biaya pelatihannya 500 sampai 1 juta, selebihnya biayanya untuk jadi program ini ada program sosialnya, tidak melulu peningkatan kompetensi. Social safety net-nya ada. Nah, program ini tadi saya katakan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, dikelola oleh sebuah PMU, Project Officer Manager, itu dikelola oleh PMU. Posisi saya seperti apa? Posisi saya adalah karena karena pekerja yang ter-PHK yang dirumahkan itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan, maka kami melalui Dinas Ketenagakerjaan melakukan pendataan untuk kemudian diinput
kepada PMU agar mereka bisa mendapatkan manfaat program Kartu Prakerja. Kemudian Kemenaker itu juga karena kami adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada peningkatan kompetensi dan produktivitas, maka pelatihan itu kami adalah koordinator pelatihan itu adalah koordinatornya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami punya yang namanya Sisnaker. Sisnaker ini menjadi platform digital satu-satunya milik pemerintah yang ikut mengelola program Kartu Prakerja. Jadi mengelola itu artinya Sisnaker ini punya pelatihan sendiri yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau pelatihan swasta yang bergabung di Sisnaker. Jadi ada 8 platform digital yang ada di program Kartu Prakerja ini, 7 diantaranya adalah swasta dan BUMN, satu-satunya itu adalah Sisnaker. Jadi tentu saya mengerti bahwa banyak sekali masyarakat yang mengalamatkan beberapa evaluasi tentang program Kartu Prakerja ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak sepenuhnya salah, tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, pengelolanya bukan Kemenaker. Kemenaker itu mengidentifikasi peserta, kemudian salah satu di antara platform digitalnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Saya kira pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi penyempurnaan karena basisnya adalah digital, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang terutama teman-teman pekerja yang ter-PHK tentu tidak semuanya memiliki sosial ekonomi yang bagus. Saya kira tidak banyak orang yang mengatakan tidak pas juga kalau pendekatannya dengan pelatihan yang dikelola dengan model digital yang banyak sekali area-area yang tidak memungkinkan untuk mengakses dengan baik program Kartu Prakerja. Jadi oleh karena itu kami punya skenario lain yang bisa kami kerjakan sendiri. Jadi yang kami kerjakan sendiri adalah mengoptimalkan BLK, Balai Latihan Kerja yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu diorientasikan kepada teman-teman yang ter-PHK, yang tidak terakomodasi, teman-teman yang dirumahkan, yang tidak terakomodasi di program Kartu Prakerja, kami ajak untuk bergabung di pelatihan yang ada di BLK. Atau mungkin kami kami optimalkan program-program pelatihan kewirausahaan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalau ini kan benar-benar ada di bawah kendali dan tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau di Kartu Prakerja karena kami hanya input data untuk diserahkan. Dan kami karena respon itu kami akhirnya mengoptimalkan dan karena kebutuhan teman-teman pekerja yang di PHK itu sekarang adalah menyelamatkan perutnya ini untuk tetap kenyang, maka kami inisiasi program tadi, program diaspora peduli. Jadi family to family, jadi teman-teman diaspora yang ada di berbagai negara, kami sudah fitcon dengan mereka diaspora dari perwakilan berbagai benua, mereka antusias, memang kecil $50, bagi mereka kecil, tapi bagi teman-teman saudara-saudara kita yang di PHK itu 750-an ribu per bulan selama minimal 3 bulan. Jadi kami harus bekerja mencari alternatif lain di luar Kartu Prakerja yang tadi banyak teman-teman yang melakukan evaluasi. Jadi saya senang punya kesempatan untuk memberikan penjelasan bagaimana posisi Kemenaker dalam program Kartu Prakerja ini. Pak Mim, jadi soal tenaga kerja, banyak sekali berita yang beredar terkait dengan tenaga kerja asing. Tidak semua berita itu benar. Banyak berita yang didaur ulang, itu berita yang memang enak untuk dikunyah-kunyah pada masa seperti ini. Jadi banyak sekali beredar video-video yang sebenarnya itu video lama yang didaur ulang. Menarik ketika banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan
mendaur ulang ini kan menjadi pekerjaan tersendiri. Tidak semuanya salah, tapi saya ingin meluruskan beberapa hal. Sejak pandemi COVID-19 ini, saya mengeluarkan peraturan, surat edaran peraturan yang terkait dengan penghentian sementara TKI, terutama dari RRC, dari RRT. Jadi itu kami hentikan sementara. Kemudian atas dasar Permenkumham tentu saja. Jadi sebenarnya tidak ada TKA yang masuk ketika pandemi COVID-19 ini. Namun beberapa bulan, 1 bulan yang lalu Permenkumham mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang membuka kesempatan untuk TKA masuk untuk proyek-proyek strategis nasional. Jadi dibuka tapi terbatas pada proyek-proyek strategis nasional yang proyek-proyek strategis nasional itu ada dalam peraturan presiden. Jadi dengan mengikuti protokol kesehatan yang sebagaimana yang diatur oleh WHO. Jadi dia harus melakukan karantina 14 hari di negaranya, kemudian sampai di sini harus melakukan karantina dan bla 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 peraturan protokol kesehatan yang harus diikuti. Nah, bagaimana dengan kabar bahwa ada TKA yang masuk? Mereka memang akan melaksanakan proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu ada di berbagai daerah. Dimungkinkan untuk masuk ke TKA tersebut sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Ada 500 TKA yang sudah mengajukan untuk mendapatkan izin masuk, namun sebelum ramai di media, saya sudah menyampaikan meskipun diperbolehkan, kita tunda dulu sampai kondisinya normal, terutama di daerah penempatan harus kondisinya normal, ya kira-kira statusnya sudah hijau, maka baru diperbolehkan, tentu saja tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi sebenarnya mereka itu belum datang ke Indonesia, yang ribut-ribut 500 TKA itu sebenarnya mereka belum datang ke Indonesia. Belum ya? Belum, tapi ributnya sudah lebih dulu. Jadi mereka, apakah boleh? Mereka boleh, karena sebenarnya mereka akan mengerjakan proyek strategis nasional. Boleh dengan prasyarat tertentu. Keputusan saya, kita tunda dulu sampai kondisinya benar-benar normal, meskipun mereka sudah mematuhi protokol kesehatan, tapi saya rasa kondisi sosial masyarakat kita, sosial politik yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang ada kebijakan pemerintah terkait dengan TKA itu konteksnya adalah pengendalian. Kami tunduk dengan peraturan presiden, tunduk dengan peraturan pemerintah bahwa TKA itu hanya diperbolehkan untuk jabatan dan jabatan tertentu, dan itu harus melakukan transfer of knowledge kepada tenaga kerja Indonesia. Dan juga ada batasan tertentu untuk bisa bekerja di Indonesia. Sebenarnya sangat ketat dan sensitif ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya perlu sampaikan, investasi yang masuk ke Indonesia itu tertinggi dari Singapura. Yang kedua, investasi tertinggi itu dari Cina. Investasi itu seringkali karena tertinggi dari Cina. Ini kalau Singapura orang tidak terlalu banyak meributkan. Begitu terkait dengan TKA Cina, ini menjadi sangat sensitif. Nah, sebenarnya akan logis ketika investasinya banyak, tentu saja ada banyak sekali industri atau perusahaan itu dibangun dengan teknologi yang berasal dari negara Cina itu sendiri. Yang ini memang dimungkinkan oleh undang-undang sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan. Jabatan tertentu, waktu tertentu, ada pendampingan tenaga kerja lokalnya, itu ada. Jadi sepanjang kita menerima tenaga kerja
sepanjang kita menerima investasi dan dia melaksanakan proyek strategis nasional, maka tugas saya adalah mengendalikan TKA tersebut. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya senang dapat kesempatan untuk bisa menjelaskan posisi TKA. Sebenarnya saya ada data tapi nggak bisa ditayangkan ya, nanti saya akan, sebenarnya kalau dilihat, ada nggak, bisa nggak, nanti persentase tenaga kerja kita dengan tenaga kerja asing itu sangat jauh. PMI kita, menurut datanya World Bank, itu tenaga kerja kita itu 9 juta. 9 juta. Baik mereka memiliki dokumen maupun undokumen. Jadi ada 9 juta PMI kita tersebar di seluruh negara. Sementara berapa sih sebenarnya jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia? 100 ribuan. 100 ribuan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari komposisi itu, kalau jernih ya melihatnya, maka sebenarnya proporsinya itu jauh lebih banyak PMI kita dibandingkan dengan TK. Karena memang pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian. Jadi hanya pada jabatan tertentu saja yang diperbolehkan mereka masuk Indonesia. Banyak orang yang mengatakan ini kenapa ada TKA masuk sementara banyak sekali pengangguran. Itu benar, benar sekali. Begini Pak ceritanya. Ada perusahaan-perusahaan yang ternyata tidak bisa merekrut tenaga kerja di dalam negeri karena ada pekerjaan tertentu yang itu harus dikerjakan oleh tenaga kerja asing yang tidak bisa dimulai pekerjaannya dan tidak bisa melakukan rekrutmen tenaga kerja lokal kalau ini tidak ada. Jadi ini kita ini situasi, saya enak aja menjelaskan ini, di publik saya tidak banyak menjelaskan karena banyak disalahpahami. Jadi tenaga kerja asing itu dibutuhkan untuk memulai pekerjaan. Banyak mesin-mesin yang tidak bisa, karena mesinnya berasal dari negara tersebut, tidak bisa dioperasionalkan kecuali oleh mereka yang membuatnya. Kalau tidak bisa dioperasikan, maka tidak bisa merekrut tenaga kerja lokal. Nah, ini kan situasi tidak gampang, Bapak Ibu yang saya hormati. Kami harus bisa secara baik memberikan penjelasan dan saya lebih baik tidak banyak bicara di publik karena saya bicara pun salah, tidak bicara pun salah. Saya dalam kondisi yang sensitif seperti ini, pada ruang-ruang tertutup saja saya menjelaskan. Jadi sebenarnya sekali lagi tugas Kementerian Ketenagakerjaan adalah pengendalian tenaga kerja asing. Jadi saya di forum ini banyak sekali yang share ke saya, ini informasi banyak berjalan ini kapan? Ini itu peristiwa lama, banyak sekali daur ulang berita-berita yang sesungguhnya pada waktu menjelang Pilpres itu berkembang cukup luas. Ini saya kira jumlah TKA ini. Ya, TKA. Ini saya kira TKA. TKA kita ini 2020 90-an ribu, sementara pekerja migran yang terdata itu 1,8. Yang tidak terdata itu ada 9 juta. Datanya World Bank dan datanya BPS. Saya kira itu teman-teman sekalian, saya senang sekali punya kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal yang menjadi perdebatan di masyarakat di seluruh Indonesia, yang teman-teman IKU Insa yang tersebar di seluruh Indonesia. Perang melawan COVID itu yang dibutuhkan bukan senjata, tapi bergandengan tangan antar kita. Saya kira sekecil apapun kita bisa berbuat untuk saudara-saudara kita. Sekecil apapun tetap berarti bagi saudara-saudara kita yang mengalami pandemi COVID-19 ini. Saya senang sekali kita bisa berkolaborasi ke depannya dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita menjadi aktor yang ikut memenangkan melawan COVID-19 ini.